Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat eh, berakhir pekan, teman-teman. Ya, perkenalkan, nama saya Ryan, Legustrum Japonicum dari angkatan 2013, ya, Himbio Unpad 2013. Jadi hari ini kita akan membahas terkait dampak problem lingkungan terhadap berbagai aspek kehidupan, gitu ya. Oke, nah. Jadi, how are our ecological footprints affecting the Earth? Jadi, maksudnya di sini adalah problem lingkungan itu banyak disebabkan oleh ecological footprint. Nah, apa itu? Ya, nanti kita akan bahas lebih jelas. Jadi, ecological footprint tersebut, ya, itulah yang menyebabkan dampak-dampak terhadap ya problem-problem lingkungan di yang kita alami. Nah, saya sengaja beri tanda merah karena merupakan warning ya untuk kita semua agar dapat disaksikan dengan seksama dan dipahami dengan seksama bahwa ecological footprint kita ini sungguh berdampak baik itu levelnya individu maupun levelnya populasi. Nah, kita akan mulai dari natural capital degradation. Jadi alam ya, alam terutama ya mengalami degradasi yang sangat signifikan. Ya, ini adalah dampak yang harus kita terima dari pembangunan ya, terutama kegiatan industri dan perekonomian yang menyebabkan berbagai macam problem di lingkungan gitu. Lalu bagaimanakah dampaknya? Oke, yang pertama ya tentunya kegiatan industri akan mengurangi lahan. Ya, akan mengurangi lahan, terutama lahan hijau. Tuh, di mana lahan hijau itu menjadi lahan serapan ya, atau menjadi lahan penopang ya, natural capital ya, penopang untuk kehidupan keseluruhan uh, makhluk hidup gitu yang ada pada lahan tersebut ya. Kalau ada manusia berarti juga manusia terdampak tentunya. Nah, pembukaan lahan tersebut tentunya juga akan merubah iklim lokal ya. Bukan hanya dampak daripada hilangnya lahan hijau ya, tapi juga dampak dari air pollution-nya. Ini pun akan mengubah iklim lokal ya. Mungkin tadinya bisa umumnya merupakan lahan dengan area curah hujan yang cukup tinggi gitu ya, atau area dengan iklim tropis yang baik gitu dengan pergantian antara panas dan juga dingin yang stabil. Nah, akibat adanya air pollution dan juga pembukaan lahan bisa berubah ya. Pertama, dampaknya banyak, bukan hanya curah hujan yang mungkin berkurang ya, atau juga aliran energinya ya, termasuk juga aliran bahan kimia ya, yang misalnya nitrogen, udara yang terbawa ke tanah karena air hujan ya, kemudian juga tingkat keasaman daripada air hujannya. Nah, itu juga terpengaruhi oleh kegiatan industri. Nah, yang nampaknya lama-kelamaan apabila dalam skala yang besar bisa menyebabkan climate change ya, kenaikan suhu bumi. Nah, kemudian ya dampak-dampak lokal lainnya ya shrinking forest ya. Teman-teman mungkin juga sudah banyak melihat ya di sekitar teman-teman bahwa hutan ya itu juga ternyata lambat laun mengalami pengurangan dan uh, kalau kita bahasanya apa namanya hmm, tingkat trofiknya, sorry bukan tingkat trofik, ketinggian jenis dari tumbuhannya yang ada di hutan tersebut juga berkurang
karena terut kalau pohon-pohon besar tentunya membutuhkan nutrisi yang besar ya. Sementara kalau kondisi lingkungannya tidak mendukung, maka pohon-pohon besar mau nggak mau pada akhirnya eh, terkorbankan gitu. Sehingga tingkatan ketinggian daripada hutannya pun ya lama-kelamaan berkurang gitu. Decrease wildlife habitat ya, habitat daripada hewan liar juga berkurang ya. Kemudian yang berujung pada species extinction ya atau kepunahan spesies-spesies tertentu. Nah, selain dampak yang terjadi di land ya, di land atau di daratan ya, eh, di perairan juga mengalami dampak yang sama sebetulnya, water pollution ya, declining ocean fisheries ya. Jadi eh, apa namanya? Produktivitas daripada area-area perairan yang harusnya bisa memberikan banyak sumber daya ya, tapi berkurang. Dan tentunya air serapan tanah juga berkurang karena terambil oleh industri dan juga oleh pemukiman, namun tidak diimbangi dengan adanya penyerapan yang cukup itu dari natural capitalnya atau lahan-lahan penopangnya. Oke, nanti lama-kelamaan kalau memang lahan penopangnya sudah kehilangan kemampuan untuk menjaga kesolidannya, lama-lama juga akan terjadi soil erosion. Gitu. Dan tentunya yang sudah jelas climate change itu akan menyebabkan adanya peningkatan air laut ya, permukaan air laut. Itu yang lama-lama bisa menghilangkan daratannya itu sendiri. Oke, ecological footprint itu apa sih sebetulnya ya? Jadi ecological footprint itu adalah perbandingan antara ketersediaan eh, kemampuan alam, gitu resources, natural resources, eh, dengan eh, penggunaan resources yang dilakukan baik itu oleh tingkat individu maupun tingkat populasi. Jadi saya ulangi lagi kalau ecological footprint itu apa? Jadi ecological footprint itu perbandingan antara sumber daya yang tersedia dibandingkan dengan sumber daya yang dikonsumsi, baik itu oleh individu maupun populasi. Itu. Nah, nanti kalau ecological footprint itu tidak berimbang, maka akan terjadi ecological deficit. Ya, dimana kalau total ecological footprintnya lebih besar ya dibandingkan dengan biological capacity-nya for resource renewal and absorption of waste and pollution. Jadi bukan hanya konsumsi oleh individu atau populasi oleh manusia, misalnya udara, makanan dan lain-lain, bukan hanya itu, tapi ecological deficit ini adalah uh, ketidakmampuannya biological capacity of research ya untuk memperbarui diri dan untuk menyerap sampah dan juga polusi yang disebabkan oleh ecological footprint kita. Ya, jadi nanti ada rumusnya juga kita akan bahas ya. Pada tahun 2008 ya, berdasarkan studi ada at least 30% global excess ya. Jadi kita defisit nih 30% untuk dunia di 2008 ya, dan ini untuk 88% for high income countries. Jadi 88% dari negara maju ya sebetulnya mereka kekurangan atau ecological deficit 88%. Ya, itu dampak dari pembangunannya ya, industri ya. Jadi semakin banyak industri kan negara maju pasti mengadakan industri. Nah, 88% apa namanya? Ecological deficit yang mereka alami. Nah, jadi kalau pada tahun 2008 itu manusia itu membutuhkan at least sekitar 1,3 bumi. Jadi satu bumi itu nggak cukup. Ya, satu bumi itu nggak cukup untuk jumlah ecological footprint kita saat ini ya. Jadi butuh kita itu 1,3 bumi untuk memenuhi kebutuhan itu idealnya. Gitu.
Nah, ini untuk ecological footprint ya. Kita bisa lihat dari million hectares ya, berapa hektar areanya, dan eh, share of global ecological capacity ya, berapa. Ya, ini ada United States atau Amerika itu dia menyumbang 25% ke ecological capacity, tapi dia juga konsumsinya besar. Ya, kemudian untuk European Union ya, Uni Eropa 19%, China 18%, India 7%, dan Jepang 5%. Tuh. Nah, sementara per kapita ecological footprint-nya, nah teman-teman bisa lihat, ini per kapita ya, hektar per person, ya hektar per person. Ini apa namanya, ecological footprint dari manusia ya, di Amerika itu sampai 9,7 hektar. Itu yang dibutuhkan oleh manusia di Amerika untuk bisa tetap seimbang gitu. Sampai yang paling kecil itu ada di India ya, 0,8, saking banyaknya padatnya populasi ya. Dia hanya dapat 0,8% ecological footprint. Nah, maka dari itu semakin kecil sebetulnya semakin bahaya ya. Nah, Amerika memang mungkin 9,7 tapi disokong karena disokong oleh eh, million hektarsnya gitu, area yang luas. Cuman kalau berdasarkan tahun 2008 tadi ya, kalau kita lihat kurva dari ecological footprint-nya, nah ini pada tahun 2008 ini kita membutuhkan 1,3 bumi. Itu nggak cukup ya. Nah, ini dari 2008 ini proyeksinya dua pilihannya. Mau unsustainable living ya. Nah, alhamdulillahnya udah mulai banyak lifestyle dari orang Amerika ya, terutama yang seperti veggies gitu ya. Kemudian juga plant-based food gitu ya. Jadi mereka nanam sendiri. Kemudian juga veggies gitu ya. Kenapa veggies bisa berpengaruh? Nah, karena veggies itu sekarang dibarengin dengan lifestyle yaitu plant based ya. Mereka menanam sendiri di lahan-lahan yang mereka rasa uh, mereka miliki misalnya di rumah-rumahnya gitu. Sehingga mereka tidak mengambil, yang pertama mengambil makanan atau sumber daya makanan dari yang tidak dapat diperbarui gitu ya. Nah, ini bisa menuju sustainable living gitu ya. Dimana kita masih bisa hidup hanya dengan satu bumi gitu prediksinya di tahun 2045. Tapi kalau ternyata kita terus menerapkan unsustainable living, maka di tahun 2045 mau nggak mau kita butuh satu lagi bumi gitu untuk bisa hidup. Jadi butuh dua bumi ya. Nah, ini dia model untuk menghitung apa namanya, iPad Environmental Impact Model. Jadi ini untuk melihat apakah suatu negara gitu ya, eh, suatu negara kemampuan untuk mengimbangi antara ecological footprint dengan biological capacity-nya seperti apa. Jadi rumusnya I ya, di mana I adalah environmental impact ya. Jadi impact yang terjadi kepada lingkungan. P-nya itu population size, affluence of population ya. Kemudian teknologi influence, jadi teknologi yang berpengaruh. Tuh. Nah, ini kalau kita lihat di rata-rata developing country ya, bukan cuma India ya. Ini hanya apa namanya, gambar aja di negara berkembang. Nah, ini yang bawah untuk negara maju ya, di mana populasinya itu kalau di negara berkembang tinggi. Ya, orang tuh ya seperti kita lah, Indonesia, India itu kan banyak banget ya jumlah penduduknya. Kalau developed country biasanya dia sedikit. Itu perkembangannya nggak terlalu pesat gitu. Bahkan rata-rata sekarang seperti di Rusia, di Jerman gitu ya, dan di Jepang gitu ya, itu tingkat kelahiran sangat jauh lebih kecil daripada tingkat kematian gitu. Dan sehingga produktivitas dari warganya juga berkurang karena lebih banyak, piramidanya jadi terbalik ya, lebih banyak orang tua dibandingkan dengan anak-anak muda atau anak-anak itu. Bahkan kalau Rusia sampai ada program ya pemberian uang bulanan sebesar 15 juta rupiah lah ya untuk setiap keluarga yang berani apa namanya,
punya anak lebih dari 3 gitu ya. Per anak dikasih 15 juta gitu untuk menaikkan populasi mereka. Nah, consumption per person affluence-nya. Nah, tapi kebalikannya adalah meskipun developed country ini populasinya besar, tapi rata-rata penggunaan ya atau konsumsi daripada orangnya itu kecil ya. Bukan karena mereka eh, apa namanya tidak tersedia ya makanan dan lain, hanya saja keterbatasan daripada ekonomi biasanya ya apa namanya pendapatan per kapita yang rendah sehingga menurunkan kemampuan daya konsumsi mereka. Kan kalau di negara maju pendapatan per kapitanya tinggi ya, jadi mereka pun biasanya lebih konsumtif. Biasanya rumah besar, mobil tidak cukup satu, motor tidak cukup satu gitu. Nah, itu membuat konsumsi baik itu energi listrik maupun makanan mereka pun lebih tinggi. Nah, untuk apa namanya? Untuk teknologi impact per unit of consumption ya. Nah, ini seimbang sih sebetulnya. Kalau di negara berkembang kan teknologi yang berpengaruhnya sedikit ya. Sementara kalau di negara maju kan teknologinya juga tinggi, namun teknologi terbarukan juga banyak gitu ya. Sementara kalau di negara berkembang teknologi terbarukan jarang gitu. Nah, biasanya nanti ketiga faktor ini akan menentukan environmental impact gitu ya. Gimana sih kerusakannya? Jadi tetap aja sama ujung-ujungnya gitu ya. Baik developing countries maupun developed countries gitu ya. Jadi ya kalau developing countries mungkin angka kurang gizi gitu-gitunya banyak. Tapi kalau di developed countries gitu ya, yang negara maju itu mah sampahnya yang banyak gitu ya. Maka PR mereka adalah bagaimana pengelolaan sampahnya dan polusinya. Gitu. Nah ini dampak lain daripada yang diambil suatu negara gitu ya, ekologi, kalau environmental impact-nya. Ini contohnya kemarin ya, banjir di Republik Korea ya, Republic of Korea, Korea Selatan gitu ya. Ini dampak daripada perkembangan pesatnya pembangunan di sana ya. Itu mau nggak mau akhir ini adalah tanda bahwa mereka negara mereka sudah tidak bisa menopang gitu ya, ecological capacity-nya tidak bisa menopang lagi footprint mereka. Nah, ini juga sama ya, di water trapped in situ Patenggang. Nah, ini saya highlight kenapa? Karena ini terjadi belum lama sebetulnya. Terakhir saya ke sana 2017, 2016, 17 ya kalau nggak salah, apa 2018 gitu saya lupa. 2018 sebelum adanya si apa namanya glamping lakeside itu ya, glamping lakeside. Nah, ini belum banjir. Gitu. Nah, ketika sudah ada glamping lakeside dan juga aksesnya kan jalan dan lain-lain, ini mulai banjir kalau hujan deras. Kenapa? Karena serapannya tidak ada. Ya, kurang lahan hijaunya. Terus kalau musim panas ini surut. Surut banget, lebih surut dari biasanya. Jadi sekarang dia sedang menyeimbangkan ya, ekosistem ini akan sedang menyeimbangkan lagi gitu ya, karena perubahan yang terjadi di sana. Dampaknya bukan cuma dampak ekologi ya, sebetulnya dampak ekonomi juga terdampak ya. Kan kalau kalian tahu di daerah area Patenggang itu banyak juga warung-warung. Nah, warung-warung itu juga terkena banjir. Tuh. Oke, jadi kalau penyebabnya apa saja sih kalau kita mau kelompokkan gitu ya. Yang pertama exponential population growth. Jadi population growth ini memang tidak bisa dikontrol ya. Jadi terus bergerak secara eksponensial. Nanti mungkin akan menemukan ujungnya ya. Ketika memang ecological footprint sudah terlalu besar untuk biological impact, biological capacity. Wasteful and unsustainable resource use. Jadi ini masih menggunakan resource atau sumber daya yang tidak apa namanya tidak seimbang ya, berimbang. Kemudian juga banyaknya polusi ya, poverty, nah kemiskinan juga ternyata ya. Poverty juga mempengaruhi karena ini mempengaruhi ke gaya hidup ya. Ya kalau di rumah kita yang mungkin mampu gitu ya, pasti sanitasi juga bagus. Tapi kalau mereka kan kadang-kadang ya yang kurang mampu itu di mana saja, misalnya untuk MCK-nya ataupun ya sanitasinya tidak bagus lah ya.
Nah, ini yang terakhir adalah kegagalan ya untuk menggunakan gitu ya peralatan yang apa namanya peralatan dan juga servis pada barang-barang yang kita konsumsi. Jadi kadang-kadang kita tidak terlalu mau eh, mengorbankan sedikit uang misalnya untuk menggunakan alat-alat yang bisa reusable gitu ya atau ramah lingkungan. Ini dia tadi population growth, ya, sustainable resource use gitu ya, poverty dan juga ini nih. Jadi kita tidak bisa menggunakan barang-barang yang ramah lingkungan gitu ya. Tapi karena misalnya harganya mahal gitu, jadi kita tidak mau menggunakan barang-barang yang ramah lingkungan gitu ya. Oke, nah ini kalau kita lihat ya dari tahun ke tahun ya, ini before century dan ini ya sebelum Masehi dan setelah Masehi. Jadi kalau kita lihat perkembangan daripada populasi manusia ya, nah ini tinggi banget. Nah, ini kurva J ya, kurva J-nya ini jelas banget. Nah, nanti apakah eh, apa namanya pasti akan menemukan titik di mana populasi tidak akan bertambah gitu ya karena terlalu padat. Nanti entah apakah di sini titiknya atau di sini ya. Ambillah ini 8 miliar manusia atau 10 miliar manusia gitu ya di bumi yang sudah tidak lagi bisa di handle oleh satu bumi. Nah, jadi kita butuh dua bumi. Gitu. Ini nggak terlalu lah, nggak usah. Nah ini adalah juga dampak daripada tadi ya kurangnya gizi ya, terutama pada negara-negara yang berkembang gitu. Ini bukan cuma di Afrika ya, tapi di Indonesia juga banyak kejadiannya. Nah, core case studinya apa yang harus pelajari-pelajari ya, kita pelajari semua. Itu adalah semuanya tentang sustainability ya. It's all about sustainability. Itu penting banget. Jadi sustainability terkait apa? Solar energy gitu ya. Kemudian biodiversity dan chemical cycling. Ini tiga nih. Sustainability ini yang harus kita pelajari. Di mana solar energy itu tentang keterkaitannya dengan matahari ya yang menghangatkan bumi gitu ya, yang menyediakan energi untuk tumbuhan ya, untuk eh, tenaga angin gitu, tenaga hidrolik ya, energi lainnya ya dari solar gitu ya. Kalau biodiversity ya itu diversity of species juga ya penting untuk menjaga apa namanya keanekaragaman sih. Kenapa keanekaragaman itu harus dijaga di alam karena semakin banyak keanekaragaman itu hukumnya maka semakin seimbang alamnya dan semakin tidak mudah rusak ya di berbagai macam ekosistem. Oke, kemudian untuk chemical cycling, nah ini juga penting ya untuk menunjang tadi biodiversity dan solar energy-nya. Kenapa? Ya, perpindahan energi ini penting banget ya, terutama dalam bentuk kimia. Ya, tadi yang sebelumnya sudah saya jelaskan terkait nitrogen apa namanya cycling gitu ya, terbawa oleh hujan, balik ke tanah, nanti menguap, diserap atau diserap tumbuhan, nanti balik lagi menjadi nitrogen udara gitu ya. Nah, jadi the ability of the Earth's various natural system, jadi kemampuan dari beberapa sistem natural dari bumi dan sistem kultural manusia dan juga terutama ekonomi untuk tetap bertahan dan beradaptasi terhadap changing environmental condition ya. Jadi terhadap perubahan environmental condition. Jadi memang nggak bisa dipungkiri ya, mau gimana pun ya environment pasti akan berubah. Cuman bagaimana caranya kita tetap membuat itu tetap sustainable gitu. Oke, nah inilah ya tiga gambaran penting ya solar energy, biodiversity, and chemical cycling. Nah, solusinya apa ya untuk bisa sustainable? Pertama, understand our environment. Jadi understand our environment itu seperti apa? Tadi lah, seperti di Korea gitu ya, di situ Patenggang gitu. Kita harus melakukan tindakan preventif sebelum itu terjadi gitu ya. Belajar dari pengalaman misalnya banjir
itu berarti kondisi alamnya sedang tidak baik-baik saja, longsor gitu ya, ataupun kebakaran hutan dan lain-lain lah kejadian alam. Berarti sedang tidak baik-baik saja. Nah, kita harus mengerti tanda-tanda alam tersebut. Kemudian mempraktekkan sustainability itu dari diri kita sendiri. Contoh penggunaan bahan-bahan yang reusable, kemudian kurangi penggunaan plastik gitu ya. Kemudian menilailah untuk menanam ya plant based food gitu ya. Jadi menanam, mengkonsumsi itu dari apa yang kita tanam gitu ya. Oke, kalau kata dokter gizi ya, katanya lebih baik mengkonsumsi yang dikupas ya daripada yang di kemas gitu. Lebih baik mengkonsumsi yang dikupas daripada yang dikemas gitu. Nah, ini juga keterkaitannya dengan Environmental Sustainability Society. Yang pertama, our lives and economy depend on energy from the sun ya. Jadi kita harus paham bahwa konsep yang pertama adalah kehidupan kita dan ekonomi tergantung pada energi yang dari matahari dan dari natural resource gitu dan natural service ya. Artinya dalam biological capacity ya. Jadi kita harus paham bahwa hidup kita itu tergantung pada energi dan resource alam. Yang pertama. Yang kedua, living sustainability means living of Earth's natural income without depleting or degrading the natural capital that supplies it. Jadi kita memang menggunakan bumi, tapi kita jangan lupa untuk menggunakannya dengan bijak. Jadi jangan sampai mengulangi kapital naturalnya, jadi kemampuan bumi untuk mensuplai kebutuhan kita. Jangan serakah, bahasa kasarnya. Nah, ini natural capital itu apa? Natural capital, natural resource plus natural service. Jadi natural resource, sumber daya natural, dan service yang diberikan oleh alam. Gitu ya, udara, ini natural service-nya adalah air purification, climate control, UV protection, gitu. Kemudian water, ada water purification, itu dari alam sendiri, wash treatment, gitu ya. Kemudian soil renewal dari alam sendiri, service-nya, land, food production, nutrient recycling, nah ini penting nih. Kemudian biodiversity, population control, pest control. Nah, jadi harus seimbang antara natural resource ya dengan natural service. Tuh. Nah, kalau ini khusus untuk yang pollution ya, prevent pollutant from entering the environment. Jadi jangan sampai ke alam ya. Nah, ini masih banyak yang nakal ya di kita juga. Pabrik-pabrik gitu ya, asap, kemudian juga limbah cair gitu dibuang ke sungai, gitu. Asap dibuang ke udara langsung, itu nggak boleh. Harusnya sih ada treatment dulu. Pollution clean up. Nah, ini kalau udah prevention yang nggak bisa, ya udah harus di clean up gitu ya. Jadi baik itu udara yang masuk, udara yang keluar gitu ya ke alam bebas gitu ya, harus di clean up. Gimana caranya ya, kita harus pikirin bareng-bareng gitu. Kemudian temporary fix only, jadi jangan terlalu sering gitu ya untuk clean up gitu, tapi kita harusnya lebih banyak untuk prevention daripada clean up gitu. Nah, ini juga burning garbage sebenarnya nggak bagus ya. Burning garbage ini, garbage itu harusnya diolah kembali gitu ya, dan lain-lain. Oke, paling itu nanti kalau mau diskusi lebih lanjut di sesi pertemuan langsung ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.